Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, good morning. Good morning everybody, how are you? Good morning my students, good morning all boys, all the good morning everybody, how are you? Hello everyone, welcome back again with B Ustazah Mary. So are you ready? Yes, I am ready. Okay, let's together. Solihah Ustazah, kemarin kita sudah belajar bahasa Inggris juga ya. Kemarin membahas lesson 1 tentang my friends and I, yaitu materinya tentang pemakaian verb to be, is, am, are. Nah, masih ingat kan untuk verb to be, am, is, are atau is, am, are? Ada afirmatif atau positif, ya, negatif kalimatnya, dan question. Question itu pertanyaan yang bisa dijawab dengan short answer, yes I am atau no I am not. Nah, materinya dilihat-lihat lagi ya. Untuk lesson 2 pelajaran 2 di halaman 9 itu food and drinks. Nah, di food and drinks kita akan belajar tentang pemakaian plural and singular nouns. Ingat, untuk plural apa? Bentuk jamak atau lebih dari satu, dan singular nouns bentuk tunggal kata benda. Penggunaannya juga sudah kita buat latihannya waktu itu halaman 11. Mana yang masuk plural atau bentuk jamak, mana yang masuk kalimat singular nouns atau bentuk tunggal dari kata benda. Ya, diperhatikan juga to be-nya, ya, is, am, are-nya, ya, subjek, objek, ya, diperhatikan. Nah, dari situ akan ketahuan kalimat tersebut apakah dia plural atau singular. Jika dia plural atau jamak, lihat pemakaiannya ditambahkan s atau is, dan ada juga rumus pemakaiannya seperti yang sudah Ustazah jelaskan di video kemarin, bisa diputar kembali. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang halaman 13. Writing and speaking. Write a question and the answer based on the picture. Use this and is if singular, and use this and are if plural. Read aloud. Nah, di sini maksudnya halaman 13 adalah menulis dan membaca. Ya, menulis menjawab pertanyaan di bawah gambar ini. Ya, pemakaian this and is itu untuk singular atau tunggal, dan pemakaian this and are jika dia kalimat plural atau jamak. Bacalah dengan keras. Read aloud. Read aloud itu baca dengan suara lantang ya, atau keras ya. Ustazah, can I ask? Yes, please, Soleh. What this supposed to mean? Alright, Ustazah akan jelaskan. This digunakan untuk menunjukkan barang dalam posisi dekat yang jumlahnya ada 1. Apa? Menunjukkan barang yang posisinya dekat atau 1. Dalam bahasa Indonesia artinya ini. Apa artinya? Ini. This ini kita gunakan untuk pemakaian singular yang bendanya 1. Ya, ingat bendanya 1 memakai this. This itu sendiri untuk to be-nya memakai is ya, jika dia 1.
Nah, sekarang yang this itu digunakan jika dia kalimatnya plural atau jamak lebih dari satu. Contohnya lihat sendiri ya. Ini pisangnya lebih dari satu, berarti dia memakai these are bananas. Ya. Jadi dia pisangnya lebih dari satu, memakai this. Dan to be-nya are. Ingat ya. Jangan sampai terbalik to be-nya. Solihah Ustazah, silakan dikerjakan halaman 13. Nah, setelah dikerjakan difoto ke Ustazah. Terus teman-teman report juga lewat voice note ya, read aloud. Buka halaman 14 ya, 14. F. Make a question and the answer based on the picture. Use that and is if singular, and use does and are if plural. Nah, di sini sama ya dengan halaman 13, pemakaian that itu to be-nya is. Itu untuk singular. Pemakaian does and are to be-nya jika dia kalimatnya plural atau jamak ya. Sedangkan that to be is digunakan menunjukkan posisi benda jauh. Jadi kalimat tunjuk ya. Digunakan untuk singular yang artinya itu. Sedangkan does to be-nya are digunakan menunjukkan posisi benda yang jauh yang jumlahnya lebih dari satu. Artinya sama itu juga ya, paham ya? Ya, teman-teman kerjakan halaman 14, 14 yang F itu nanti dikirim juga di foto ke Ustazah. Juga FN-nya read aloud ya, suaranya lantang, FN-nya 2, udah di foto 2. Nah, sekarang yang halaman 15 itu cukup dibaca aja read aloud juga ya, dengan 3 orang. Dibaca ininya, percakapannya, dan yang hanya adalah match or order with the person. Nah, ini matchingkan dengan pesanan yang di atas. Yang difoto adalah yang H, yang ke Ustazahnya. Nick itu pesannya apa, Ricky pesannya apa, dan Jen pesannya apa. Silakan ditarik garis ya, dimatchingkan dengan pesanan masing-masing. Halaman 16 itu ada note. Ustazah langsung jelaskan aja maksudnya ya. Nah, di sini Ustazah artiin dulu nih. It itu adalah kata ganti ketiga tunggal yang merujuk pada situasi, binatang, benda, air, dan lain-lain ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Di sini ada it is atau it's ya. Nah, kalau untuk it ini menunjukkan objek kata sifat. Ya, kalau it is kependekan dari it is. Bedanya satu pakai s disingkat, satu tidak. Sedangkan it's yang tidak ada koma di atas adalah kata ganti kepemilikan. Sama halnya dengan she dengan her, you dengan your, they dengan their, I dengan my ya. Oke. Nah, di I ini ada pertanyaan, teman-teman lengkapi. Manakah kalimat yang memakai it dan it is atau it's? Nah, bedakan ya. Jika dia kepemilikan, dia memakai it's. Tapi jika dia tidak kepemilikan, dia memakai it is. Ya, cukup sampai di situ dulu ya pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.